Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, di segmen terakhir ini kita akan bahas soal penggunaan media sosial. Nah, karena waktunya singkat, Kiai, sebetulnya gambaran besar masyarakat Muslim, apakah dalam agama itu mengatur sebetulnya penggunaan media sosial ini? Media sosial itu sebagaimana penemuan manusia apapun. Dia terkait dengan hablun minallah, hubungan kepada Allah, dan hablun minannas, hubungan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, kalau berbicara tentang medsos, saya ingin sampaikan poin yang pertama. Rasulullah itu bilang, sebaik-baiknya harta. Harta itu kan bisa diartikan penemuan peradaban manusia. Yang terbaik itu di tangan orang yang baik. Medsos di tangan orang yang baik, dia menjadi baik. Medsos di tangan orang yang tidak baik, dia menjadi tidak baik. Oleh karena itu, medsos atau apapun itu hanya sarana. Nanti yang menentukan baik dan buruknya adalah penggunanya. End usernya adalah manusia. Oleh karena itu pesan saya, bijaklah di medsos. Medsos hari ini yang salah adalah hoax. Memfitnah orang, memframing orang, misalnya ngomongin orang. Maka itu sebetulnya kan bukan soal medsosnya kan, ghibahnya. Melaknat orang, memaki orang, merendahkan orang. Medsos itu hanya sebagai sarananya. Nah, ketika sarana ini semakin mudah, kemudian kita semakin terjerumus ke sana, maka kita akan memikul dosa yang boleh jadi lebih besar nih. Kalau saya memaki orang tanpa medsos, makian itu didengar sekali dan hilang. Tapi ketika di medsos dia terekam abadi, diulang-ulang berkali-kali, orang mendapatkan info yang salah, maka itu akan menjadi apa ini? Dosa jariah, Mbak Eva. Jadi dan dosanya berlipat-lipat begitu ya, berlipat-lipat setiap orang mengakses, setiap orang melihat. Karena itu kan berulang lagi gitu. Nah, ini yang saya katakan, kita harus bijak dalam bermedsos. Tidak semua yang masuk ke handphone kita, ke medsos kita, ke akun kita, itu kemudian bisa kita sebarkan kepada orang lain. Harus di sini melakukan verifikasi yang namanya tabayun. Ini benar atau salah. Bahkan ini yang benar pun kalau saya sampaikan, ini bijaksana atau tidak bijaksana. Ini semua pola interaksi sosial itu berlaku sebetulnya Mbak Eva. Di medsos maupun di luar medsos. Hanya saja implikasi kerusakannya jauh lebih besar medsos karena dia bersifat masif, terbuka dan bisa diakses siapapun. Nah, sebaliknya begitu ya Kiai ya. Kalau begitu kita juga sebetulnya bisa mendapatkan kebaikan ataupun juga pahala yang besar apabila kita menyebarkan hal-hal yang baik di media sosial kita ya Kiai ya. Dulu saya rajin bikin status WhatsApp. Sekarang nih karena ada beberapa kesibukan udah 3 bulan lah. Saya dulu sering bikin status WhatsApp. Ketika status WhatsApp saya kemudian di-copy sama orang, kemudian dibaca sama orang. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menuliskan status WhatsApp itu pernah saya tulis 3 tahun yang lalu. Dan itu punya saya. Dia sebarkan ulang maka saya dapat pahala. Tapi kalau itu diisi keburukan, jadi hidup itu Mbak Eva kayak gelas kosong. Diisi air teh ya keluar teh, diisi kopi keluar kopi, saya mohon maaf, diisi darah juga keluar darah, diisi pipis ya keluar kencing manusia gitu. Nah itu bergantung kita. Mau kita apakan medsos ini. Oke, nah pesannya kalau begitu Kiai, bagi masyarakat secara bijak begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menggunakan medsos ini supaya kita mendapatkan berkah dan rahmat dan pahala begitu ya Kiai. Gunakan untuk kebaikan. Yang kedua, sharing dulu. Ada saringannya. Karena mohon maaf Mbak Eva ya, di banyak kalangan medsos itu dianggap sebagai produk jurnalistik. Gitu loh, kan beda ya. Kalau CNN dengan program beritanya itu kan sudah melalui dewan redaksi, dipastikan kebenarannya, ada hak jawab dan sebagainya. Sementara masyarakat kita ada yang memandang semua yang dia lihat di medsos itu sama dengan semua yang dilihat di CNN, sehingga dipahami itu sebagai sesuatu kebenaran. Lalu dia sebarkan, padahal boleh jadi itu sesuatu yang dusta, itu sesuatu yang bohong, itu sesuatu yang berisi fitnahan, dan itu nanti orang yang menyebarkan itu nggak bisa Mbak Eva bilang saya kan cuma nyebarin, saya kan nggak tahu. Kalau nggak tahu ya jangan sebarkan. Sama toh Anda juga nggak boleh berkata sebelum Anda tahu kepastiannya. Kalau dulu Anda bisa menjaga lisan Anda, sekarang jaga jari Anda. Nah itu dia, jaga jari Anda. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmunya yang sudah
sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan pemirsa. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.